Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan penertiban kawasan hutan di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas maraknya aktivitas tambang timah ilegal yang berada di kawasan hutan. Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan ditemukan bahwa lahan yang dijadikan lokasi penambangan tersebut berada di kawasan hutan produksi seluas 262,85 hektar dan dimanfaatkan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan. Temuan ini mempertegas adanya pelanggaran serius yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara. Kita menemukan beberapa kegiatan-kegiatan ilegal yang mengarah kepada pelanggaran hukum yang akan kita tindak lanjuti baik secara hukum maupun secara administrasi. Saya kira dalam hal ini negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menutup rangkaian kunjungan kerjanya di Pulau Pramuka dengan meninjau RSUD Kepulauan Seribu kemarin Selasa. Pada kunjungan tersebut, Gibran meninjau berbagai fasilitas pelayanan mulai dari instalasi gawat darurat, poliklinik, rawat inap, hingga unit penunjang medis. Tidak hanya itu, Wapres juga berdialog dengan tenaga kesehatan untuk memastikan pelayanan berlangsung optimal. Dari area pelayanan utama, Gibran melanjutkan peninjauan ke dermaga RSUD untuk melihat kesiapan kapal ambulans dan kapal transportasi kesehatan keliling Kepulauan Daring. Armada ini digunakan untuk menjangkau pulau-pulau kecil yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai, sekaligus memastikan layanan rujukan dapat dilakukan dengan cepat. Diketahui sebelumnya, pemirsa, kunjungan Gibran ke RSUD Kepulauan Seribu itu sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan di wilayah terpencil dan kepulauan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Sejumlah pedagang barang bekas atau thrifting curhat ke DPR dan berharap dapat solusi terkait larangan produk thrifting. Dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Rabu pagi, sejumlah pedagang baju bekas atau thrifting meminta agar usahanya dilegalkan. Namun jika hal tersebut tidak dapat dikabulkan, para pedagang itu meminta ada pemberlakuan larangan terbatas sehingga memungkinkan kuota impor terhadap pakaian bekas diberikan. Yang kami harapkan ini sebenarnya seperti di negara-negara maju lainnya, thrifting ini dilegalkan. Kenapa bisa di negara maju itu dilegalkan? Kenapa di kita tidak, Pak? Karena sebenarnya kita ini hampir meliputi 7,5 juta yang berhubungan dengan pakaian thrifting. Jadi pernyataan Menteri kemarin, kalau dia memberantas thrifting dari hulunya, otomatis secara tidak langsung akan membunuh, akan mematikan kurang lebih 7,5 juta manusia. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa melarang baju impor bekas. Pemerintah menilai bahwa impor baju bekas ilegal tidak hanya merugikan industri tekstil dalam negeri, namun juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Sebagai ganti thrifting, pemerintah tengah menyiapkan produk-produk buatan dalam negeri dengan berbagai merek yang mencakup baju, tas, sepatu, hingga sandal. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Adian Napitupulu menjelaskan anak muda suka beli baju thrifting untuk mengurangi penggunaan air bersih. Hal ini sebagai salah satu langkah mereka untuk menyelamatkan bumi. Bagi sebagian anak muda masa kini, terutama Gen Z, konsep hidup sederhana dan sadar lingkungan bukan sekedar tren sesaat. Terlebih mereka tumbuh di tengah isu limbah mode dan konsumsi berlebihan yang membuat kondisi bumi tidak baik-baik saja. Hal itu memunculkan satu kebiasaan baru di kalangan mereka, yaitu thrifting.
Dalam rapat BAM DPR RI bersama pedagang thrifting pada Rabu pagi, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Adian Napitupulu sebut anak muda suka beli baju thrifting atau bekas karena untuk menyelamatkan bumi dengan mengurangi penggunaan air bersih. Kenapa milenial dan Gen Z menyukai thrifting? Karena harga murah? Bukan. Karena modelnya bagus? Bisa. Lalu apa yang paling dominan penyebabnya? Terkait dengan lingkungan hidup. Apa hubungannya antara thrifting dan lingkungan hidup? Karena coba dipaparkan. Kalau ini tadi, ada coret-coretan sedikit. Satu lagi. Geser. Ya. Kebutuhan air bersih untuk industri tekstil itu satu celana jeans butuh 3.781 liter air. Ada pergeseran pandangan di generasi baru yang mungkin tidak ada di generasi sebelumnya, Pak Tua. Bahkan dalam kesempatan itu Adian memaparkan air bersih pada industri tekstil untuk memproduksi satu celana jeans saja butuh sekitar 3.781 liter. Sementara untuk satu kaos katun butuh 2.700 liter atau setara 2,5 tahun untuk satu orang minum air. Dari data yang didapat, Adian juga menerangkan ternyata industri tekstil menyumbang 20% kerusakan udara, sehingga untuk memutuskan suatu kebijakan harus benar-benar dilihat secara komprehensif termasuk hal-hal yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Guguran awan panas erupsi mencapai 8 km. Warga panik saat erupsi dari Gunung Semeru terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mereka berupaya menyelamatkan diri dari guguran awan panas ke lokasi yang lebih aman. Luncuran awan panas telah mencapai jarak 14 km dari puncak kawah. BPBD Lumajang mengerahkan tim reaksi cepat untuk membantu warga mengevakuasi diri. Status Gunung Semeru naik ke level 4 atau awas. Doanya ya lur ya. Pemirsa, seperti apa penanganan erupsi Gunung Semeru oleh pemerintah daerah Lumajang, Jawa Timur? Kami telah terhubung dengan Bupati Lumajang, Indah Amperawati. Selamat malam, Ibu Indah. Selamat malam, Mas. Ya, Ibu Indah, bagaimana terkait penanganan pasca erupsi Gunung Semeru yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, Ibu? Ya, jadi yang pertama, hujan deras itu sekitar jam 2 mulai turun awan panas guguran. Kemudian sekitar pukul 4 sore status meningkat menjadi siaga level 3. Dalam waktu 1 jam, sekitar jam 5, status meningkat sampai level 4 yaitu awas dengan awan panas guguran jarak luncur lebih dari 13 kilo sampai melampaui jembatan Curah Kobokan dan sempat ada pengendara motor yang itu ditengarai suami istri orang Kediri, KTP Kediri yang saat ini sedang kita rawat, kita tangani di rumah sakit umum. Karena begitu melintas jembatan di tengah-tengah, udah kena awan panas guguran yang panas dan membakar tubuhnya. Korban lain tidak ada, semua masyarakat sudah sadar di zona-zona yang berbahaya itu mereka segera meninggalkan tempat, meninggalkan rumahnya, mengungsi di rumah penduduk di rumah-rumah keluar pengungsian yang sudah kita siapkan. Malam tadi juga langsung saya tanda tangani yang pertama surat tanggap darurat, SK tanggap darurat 7 hari ke depan, kemudian surat edaran tentang status awas yang menghimbau juga kepada masyarakat agar tetap mengosongkan rumahnya, terutama yang berada di zona-zona yang berbahaya. Dan saat ini update
Semeru sudah berhenti mengeluarkan APG, kemudian getaran banjir sudah berhenti, amaknya sudah berhenti, yang menunjukkan bahwa banjir baru atau lahar baru tidak ada, yang ada ya sisa-sisa aliran-aliran lahar yang masih berlangsung dan masih berada di jalur alirannya, sesuai dengan alirannya yang benar. Ya, Ibu Indah, jika besok ada potensi hujan yang cukup deras, Ibu, apakah ada kemungkinan lahar dingin kembali terjadi, dan apakah pihak pemerintah juga sudah memetakan wilayah mana saja yang berpotensi dilintasi oleh lahar dingin ini? Sudah, jadi kalau memang ada hujan deras susulan, tapi tidak disertai APG, tentu lahar dingin ya. Dan kami sudah menghimbau juga kepada warga yang wilayahnya dialiri lahar, seperti Jugosari, Dusun Sumber Langsep, itu kan mereka keluar mesti melintasi jembatan Limpas, dan itu tadi sore sudah saya Baik. Keluar dari dusunnya dan tetap berada di, karena memang kan untuk keluar dari dusun juga kita himbau karena kekhawatiran adanya hujan susulan ya. Baik Ibu Indah, terima kasih atas kesempatannya memberikan informasi kepada kami langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat bertugas dan selamat beristirahat, Ibu Indah Amperawati, Bupati Lumajang, Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Ya, kini kita